Sebelumnya, selamat siang, nama saya Andi Budaya, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Santi. Dari semester 2, saya kuliah di STAB Jinara Kita, Bandar Lampung. Baik, di sini saya ingin sedikit berbicara tentang keseimbangan batin. Nah, keseimbangan batin atau dalam bahasa Palinya adalah UPK, yang merupakan keempat dari catur paramita. Keseimbangan batin ini penting bagi umat awam yang hidup dilanda kekacauan, di tengah-tengah gelombang keadaan yang naik turun serta tidak menentu ini. Keadaan di dunia ini sedemikian rupa sehingga kebaikan dan kebajikan sering mendapatkan kritik-kritik dan serangan yang tidak beralasan dan bahkan dihambat dan dihalangi. Apabila seseorang dapat mempertahankan keseimbangan batin dalam keadaan serupa itu, maka seorang tersebut bisa dikatakan pahlawan besar. Keseimbangan batin merupakan sikap bijaksana dalam menghadapi segala bentuk perubahan dan permasalahan yang dialami. Tidak melekat ketika mengalami kebahagiaan, dan sebaliknya tidak terlarut dalam kesedihan, kesusahan, dan segala bentuk penderitaan lainnya. Untung dan rugi, pujian dan celaan, penderitaan dan kebahagiaan adalah kondisi duniawi yang tidak dapat kita hindari dalam kehidupan kita. Pada umumnya, orang menjadi bingung dan kacau bila mengalami keadaan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan secara bersamaan. Kebanyakan dari kita merasa senang jika dipuji oleh seseorang, dan sebaliknya kita akan merasa sedih jika kita dihina, dicaci maki oleh seseorang. Nah, di sini saya mau bercerita tentang Buddha Gotama. Saat ia pergi di suatu tempat, di sana beliau dimaki dan dikatain sampah masyarakat oleh seorang Brahmana yang sombong. Dengan tenang, beliau menerima perkataan tersebut dan menerangkan kepadanya bahwa bukan karena kelahiran yang menjadikan seseorang menjadi sampah masyarakat, melainkan perbuatanlah yang menjadikan seseorang menjadi sampah masyarakat. Nah, setelah mendengarkan perkataan beliau, seorang Brahmana tersebut itu pun merasa malu dan bertobat. Sang Buddha memberikan nasihat kepada siswanya demikian: orang yang dapat berdiam diri bagaikan gong pecah. Sewaktu ia diganggu, dihina, dicela, sudah berada di ambang pintu nibbana, walaupun belum mencapai nibbana. UPK atau keseimbangan batin ini mempunyai sasaran terhadap yang baik dan yang buruk, yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, yang mencintai ataupun yang membenci. Jadi UPK atau keseimbangan batin ini mempunyai sasaran terhadap yang baik dan yang buruk, yang mencintai ataupun yang membenci, yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Jadi mari kita tumbuhkan dan pelihara keseimbangan batin pada diri kita. Mari kita tumbuhkan dan pelihara keseimbangan batin pada diri kita masing-masing dalam menjalani kehidupan masa-masa yang sulit dan penuh gelombang ini. Seperti yang terdapat dalam Dhammapada syair 253, barang siapa yang selalu memperhatikan dan mencari kesalahan-kesalahan orang lain, maka kekotoran batin dalam dirinya akan semakin bertambah dan akan semakin bertambah jauh dari kekotoran-kekotoran batin. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri, selamat siang, namo Sang Budaya, namo Budaya.